warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Jumpa dengan saya Dudung Akasa di mata kuliah Metabolisme Energi dan Zat Gizi Makro. Pertemuan kita kali ini akan menarik ya, karena kita akan membahas basic science atau tinjauan ilmiah mengapa orang yang hipoglikemi, misalkan orang yang habis upacara tuh yang mau pingsan seperti itu diberikan larutan gula ataupun teh manis dan sebagainya. Mengapa sih seperti itu? Dan ternyata juga ya, karbohidrat bukan cuma hanya dicerna di mulut, tapi juga dapat diserap di mulut. Itu juga yang menjadi alasan mengapa beberapa obat-obatan itu kemudian ditaruh di bawah lidah. Nah, kita lihat ya bahasanya, ini akan sangat menarik sekali di pertemuan kali ini. Kita bisa langsung lihat ya, kita lihat outline pertemuan ketiga ini. Jalur sirkulasi karbohidrat, distribusi karbohidrat, kalau kita bahas indeks glikemik dan juga beban glikemik. Langsung saja kita bahas jalur sirkulasi karbohidrat. Karbohidrat ternyata ya bukan hanya dapat dicerna di mulut, tapi juga dapat diserap. Nah, ini menjadi sirkulasi pertama, artinya karena nanti karbohidrat tersebut dapat diserap oleh pembuluh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, terutama bagi otak. Nah, penyerapan tersebut terjadi di sublingual, ya, di bawah lidah terutama. Sebenarnya di bagian di sini bisa bukal ya, cheek, bagian sini juga dapat menyerap karbohidrat, monosakarida terutama ya. Tapi karier protein yang paling banyak adalah di bagian sublingual. Ya. Lalu bagaimana terjadinya penyerapan tersebut? Penyerapan tersebut ternyata dilakukan secara difusi terfasilitasi, baik yang tergantung dengan sodium maupun yang tidak tergantung dengan sodium. Ya, mirip seperti yang ada di usus, tergantung dari jenis monosakaridanya. Nah, ini dia karier protein yang berperan ya, yang banyak ditemukan di bagian sublingual. Itu ada glukos transporter 1, glukos transporter 2, 3 dan sodium glukos transporter 1. Ya, detailnya nanti dapat dilihat di modul ya. Dan yang menarik lagi, ternyata dengan pemberian monosakarida di mulut ya, itu lebih cepat menaikkan gula darah dibandingkan dengan yang oral, yang ditelan seperti itu. Jadi menaikkan gula darah itu lebih cepat dengan yang ditaruh di bawah lidah. Nah, dalam artian dikumur, atau kemudian ada beberapa gel yang mengandung sucrose atau gula pasir seperti itu, dikunyah. Ya, memang harus dikunyah tapi tidak ditelan seperti itu, kunyah gitu kan. Itu lebih cepat menaikkan gula darah dibandingkan dengan yang ditelan. Begitu juga beberapa obat-obatan ya, sebagai informasi, obat-obatan juga ada yang taruh di bawah lidah. Itu ternyata lebih efektif dibandingkan dengan yang dikunyah, karena kalau dikunyah dan telan maksud saya, karena akan berhadapan dengan HCl dan sebagainya sehingga dia kurang efektif. Oke, itu ya. Jadi gula darah akan lebih cepat naik ya, atau meningkat kalau misalkan dengan bagian sub. Selanjutnya kita bahas jalur monosakarida di usus. Monosakarida di usus ini termasuk jalur sirkulasi yang kedua ya, yaitu dari saluran pencernaan kemudian diserap melalui pembuluh darah dan kemudian masuk ke dalam hati. Nah, penyerapannya sendiri perlu direview lagi ya, bahwa glukosa dan galaktosa nanti diserapnya melalui sodium glukos transporter 1, lalu kemudian masuk ke arah basolateral membran dengan glukos transporter 2. Sedangkan kalau fruktosa dia masuknya melalui glut 5 lalu dengan glut 2 ya. Lalu nanti di hati masuk ke dalam plasma darah kemudian ditransport ke hati. Nah, ini yang menarik, ketika dia masuk ke dalam plasma darah ternyata ya dia sekitar 15 menit lah muncul dari konsumsi yang pertama. Jadi konsumsi pertama, kemudian 15 menit kemudian nanti dia baru muncul di plasma darah. Dan yang menarik, bukan cuma di plasmanya, dia juga berikatan dengan sel darah merah atau red blood cells. Dan jumlah atau konsentrasi glukosa yang ada di plasma dengan yang sel darah merah itu dia seimbang. Nah, dalam istilah kimianya adalah equilibrium. Nah, yang menarik lagi, sel darah merah ini yang kemudian memiliki komponen yang khas ya, yang menjadi spesifik untuk menjadi biomarker adanya diabetes atau tidak, yaitu adanya komponen HbA1c. Ya, HbA1c ini adalah komponen yang jika kadarnya lebih dari 6,5% maka dia akan menunjukkan diabetes.
seperti itu. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke bagaimana si glukosa ini didistribusikan. Dari makanan yang mengandung 90 gram karbohidrat, kita dapat lihat di gambar ya, itu akan disimpan dan juga akan disintesis. Ini tergantung dari kondisi tubuh. Ya, kondisi tubuh dalam keadaan kenyang, dalam keadaan puasa, atau dalam keadaan kelaparan. Ya. Jadi secara umum, dari 90 gram karbohidrat, dia akan disimpan ya sekitar 17 gram di glikogen, ya, kemudian juga sebagai trigliserid, ataupun menjadi glikogen otot itu dalam keadaan tubuh kenyang. Atau juga digunakan untuk otak terutama ya, otak, kemudian juga ginjal dan juga otot untuk pembentukan ATP. Jumlahnya hampir berimbang seperti itu, tapi lebih banyak untuk yang sintesis ATP. Selanjutnya kita mulai masuk dengan indeks glikemik. Kalau tadi bagaimana si glukosa ini disirkulasikan dan juga didistribusikan, sekarang kita akan mulai masuk apakah ya sumber dan juga jumlah karbohidrat itu akan mempengaruhi kenaikan gula darah. Mudahnya apakah kalau misalnya dia kentang, misalkan dia roti, bagaimana sih yang lebih cepat menaikkan gula darah? Seperti itu ya. Terus kalau kentangnya 25 gram, rotinya 50 gram, mana yang lebih cepat? Seperti itu. Dan ini ternyata sudah diteliti sudah lama sekali ya. Dan ini termasuk penelitian pendahuluan ya, penelitian ya, saya nyebutnya penelitian historikal dari gizi seperti itu untuk mendapatkan dari mana sih asal penemuannya seperti itu. Ini termasuk yang awal-awal juga. Oke, dari Thomas dan juga Claudia, dia meneliti sumber dan jumlah karbohidrat itu akan mempengaruhi glukosa postprandial dan juga mempengaruhi insulin pada subjek yang normal. Kita lihat bagaimana sih penelitian mereka. Mereka meneliti ya sumber karbohidratnya ada barley, spaghetti, roti dan juga kentang. Dan mereka menelitinya dengan jumlah karbohidratnya. Lihat di paling kanan, barley 25 gram, 50 gram, dan 100 gram karbohidrat. Sini karbohidratnya adalah available karbohidrat. Ya, available karbohidrat adalah karbohidrat total yang dikurangi dengan serat. Ya, karena serat juga dalam definisi masuk ke dalam karbohidrat juga ya. Oke, jadi begitu juga dengan spaghetti, roti dan juga kentang. Lalu diamati bagaimana pengaruhnya. Nah, ternyata di sini dia mengamati bagaimana glukosa yang ada di plasma, kemudian glukosa yang ada di pembuluh kapiler, dan juga yang ada di bagaimana respon insulin. Oke, nah di sini kita lihat di kolomnya ada 0 gram, 0 gram kentang, 0 gram spaghetti, 0 gram roti dan sebagainya ya. Roti adalah sebagai kontrol di sini. Kemudian 25 gramnya, 50 gram dan juga 100 gram. Bagaimana responnya? Lalu kita lihat di sini plasma glukosa, ya glukosa plasma maksud saya, dan juga glukosa yang ada di kapiler itu polanya hampir sama ya. Polanya hampir sama. Ya baik di 0 gram, 25 gram, 50 dan juga 100 gram. Kita lihat respon insulinnya. Ya, respon insulinnya berbeda-beda karena kenapa? Dengan jumlah karbohidrat yang berbeda-beda ini, terus juga akan beda juga pengunyahannya, pencernaannya dan sebagainya ya. Misalkan untuk yang 100 gram karbohidrat itu kan otomatis volume makanannya lebih besar ya. Terus makannya juga lebih banyak seperti itu. Artinya di sini ada pengaruh nih jumlah dari karbohidrat seperti itu dan juga sumbernya. Karena lihat itu kurvanya berbeda-beda ya. Kurvanya antara yang kentang, barley, ya, spaghetti itu beda-beda kurvanya. Responnya beda-beda terhadap plasma glukosa maupun kapiler. Juga respon insulinnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa sumber karbohidrat dan juga jumlahnya itu mempengaruhi respon glukosa di dalam darah. Seperti itu. Nah, akhirnya dikenalkanlah namanya indeks glikemik. Oke, untuk diketahui ya bahwa kadar glukosa darah normalnya sekitar 65-100 mg per dl ataupun 3,6 sampai 56 mmol per liter. Nah, indeks glikemik sendiri adalah suatu angka ya kita menunjukkan sebenarnya berapa sih angkanya untuk spaghetti, untuk roti dan sebagainya. Berapa sih angka indeks glikemiknya? Ya, jadi angka potensi peningkatan gula darah dari available karbohidrat ya yang ditentukan dengan menghitung luas di bawah kurva. Tadi kan ada bentuknya kurva ya. Itu tinggal dihitung aja luas bawah kurvanya dibandingkan dengan standar.
ketahuan itulah indeks glikemiknya. Karena untuk menentukan satu makanan ini memiliki indeks glikemik, kita memiliki angka sekian, yang ini angka sekian itu harus dengan cara yang standar, seperti itu. Jadi untuk membandingkan berapa sih penaikan gula darah oleh atau potensi kenaikan gula darah oleh kentang, ya, oleh roti dan sebagainya, itu dengan cara yang standar, itu dengan cara menggunakan indeks ini, yaitu indeks glikemik. Oke. Nanti lagi, tapi indeks glikemik ini ya, ternyata bukan dipengaruhi oleh si sumber dan juga jumlahnya, tapi juga dipengaruhi oleh faktor individu. Bagaimana sih motility kesehatan ususnya lebih tepatnya ya, kemudian usia, jenis kelamin, termasuk juga kesehatan pankreas yang menghasilkan insulin, seperti itu mempengaruhi sekali bagaimana respon glikemik seseorang. Dan juga tentu saja faktor makanan ya, dari sumber, bentuknya, ya, hewani nabati, pengolahannya itu akan mempengaruhi juga, dan komposisi tentunya. Itu nanti detailnya silakan lihat di modul ya. Nah, ada lagi kemudian namanya beban glikemik. Nah, kalau beban glikemik ini adalah nilai respon glukosa darah setelah konsumsi satu porsi makanan yang mengandung sejumlah karbohidrat. Nah, ini mulai dilihat dari jumlahnya, karena bisa jadi dia memiliki indeks glikemik yang cepat, ya, tapi jumlah yang naik, ya, jumlahnya itu yang masuk ke dalam sirkulasi itu sedikit. Ya, jadi di sini mempertimbangkan seberapa banyak karbohidrat dalam makanan yang nanti meningkatkan kadar glukosa darah. Cara menghitungnya adalah dengan jumlah karbohidrat dikali dengan indeks glikemiknya dan juga dibagi 100. Nah, nanti dapat diklasifikasikan mana yang indeks glikemik rendah, sedang maupun tinggi, begitu juga yang beban glikemik rendah, sedang tinggi. Ini sangat terpakai sekali ya, terutama dalam manajemen untuk orang-orang yang mengalami masalah dalam gula darah ya, misalkan kayak diabetes.